Setelah kita mempelajari akuntansi untuk financing lease, sekarang kita membahas akuntansi untuk operating lease. Untuk memudahkan pemahaman kita, maka kita ilustrasikan dengan contoh yang pernah kita bahas antara Hathaway Disposal dan Marks & Spencer, di mana alat yang dileasingkan berupa standar cardboard compactors. Informasi tambahan bisa kita lihat di slide ini. Pertama, jangka waktu kontrak adalah 3 tahun dan leasing ini tergolong non-cancelable serta pembayaran tahunannya sebesar 17.620 pound sterling yang dibayarkan setiap awal tahun sehingga pembayaran pertamanya di tanggal 1 Januari 2019. Kemudian, informasi kedua menunjukkan harga perolehan dan fair value alat adalah 60.000 dan diperkirakan memiliki umur ekonomi selama 5 tahun dengan residual value pada akhir masa leasing adalah sebesar 12.000 dan ini tergolong unguaranteed residual value. Informasi berikutnya menunjukkan bahwa leasing ini tidak memiliki renewal option yang berarti alat harus dikembalikan ke lessor pada akhir masa kontrak. Informasi terakhir berhubungan dengan implicit rates dan incremental borrowing rate. Implicit rates-nya sebesar 6% dan incremental borrowing rate-nya sebesar 6%. Transaksi yang kita bahas tadi tergolong operating lease karena transaksi ini tidak memenuhi satupun kriteria untuk dikatakan sebagai finance lease. Yang pertama, tidak terdapat permindahan kepemilikan di mana aset harus dikembalikan ke lessor pada akhir kontrak leasing. Alasan lainnya sehingga tidak memenuhi finance lease adalah tidak terdapat purchase option. Selanjutnya, jangka waktu lease tidak mendekati masa manfaat alat yang disewakan di mana umur ekonomi alat adalah 5 tahun sedangkan kontrak lease adalah 3 tahun. Hal ini berarti lamanya leasing adalah 60% dari umur ekonomi alat. Untuk dikatakan sebagai finance lease, umur kontrak leasing setidaknya minimal 75% dari umur ekonomi aset yang dileasingkan. Syarat berikutnya terkait dengan present value juga tidak terpenuhi. Present value dari lease payment adalah sebesar 49924. Angka ini hanya sebesar 83,2% dari harga perolehan dan fair value aset. Yang terakhir, tidak memenuhi alternative use test karena peralatan yang dileasingkan ini tidak khusus untuk dipakai konsumen tertentu sehingga lessor seperti Hathaway dapat menyewakan lagi alat itu ke pihak lain setelah kontrak leasing selesai dengan Marks & Spencer. Berdasarkan hasil tes tersebut, maka tidak satu pun syarat untuk dikatakan sebagai finance lease terpenuhi, maka kontrak leasing ini tergolong operating lease. Untuk leasing yang tergolong operating lease, lessor selalu mengakui aset di laporan posisi keuangan dan mengakui lease revenue setiap periodenya dengan menggunakan straight line basis. Lessor juga melakukan depresiasi atas aset yang disewakan. Berikut ini contoh penjurnalannya. Lessor akan mengakui adanya lease payment dengan metode straight line setiap tahun pada tanggal 1 Januari 2019, 2020, dan 2021. Jurnalnya adalah kas pada unearned lease revenue atau kas pada pendapatan lease diterima di muka sebesar 17.620. Unearned lease revenue dilibatkan karena lessor sudah menerima uang namun belum berikan manfaat berupa sewa leasing di tanggal itu. Kemudian di tanggal 31 Desember setiap tahunnya pasti terdapat jurnal penyusian yang melibatkan pengakuan pendapatan selama waktu pemanfaatan alat untuk leasing. Oleh sebab itu, jurnalnya adalah unearned lease revenue pada lease revenue sebesar 17.620. Jurnal penyusian lain di tanggal 31 Desember berhubungan dengan depresiasi sehingga jurnalnya adalah depreciation expense pada accumulated depreciation equipment sebesar 24.000. Perusahaan dalam hal ini tidak menggunakan metode garis lurus untuk depresiasi, tapi kebetulan contoh di sini menggunakan metode saldo menurun atau double declining balance method sehingga angka yang dihasilkan merupakan perkalian dari cost 60.000 dikalikan dengan rate depresiasinya 40%. Selain beban depresiasi, lessor juga akan mengakui adanya beban lain seperti insurance, maintenance, dan pajak di periode terjadinya.